Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wana, NPM 100417042, di bawah bimbingan Dr. Ade Mahmud SHMH, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal, Fintech Lending Ilegal pada masa pandemi COVID-19 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Latar belakang: pinjaman online ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus COVID-19. Di saat pandemi COVID-19 ini, layanan pinjaman online ilegal marak bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya. Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat. Masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector. Seperti kasus yang terjadi di daerah Bandung, Jawa Barat, akibat dari pinjaman online secara ilegal, terjadi penyebaran data pribadi dari pihak peminjam mahasiswa yang berumur 21 tahun. Saat pinjaman melakukan pengajuan pinjaman online tersebut, pihak tersebut melakukan beberapa tahap verifikasi dan memasukkan beberapa data pribadi berupa kartu keluarga, KTP, kontak darurat, alamat rumah, dan hal yang bersangkutan dengan data pribadi dari pihak peminjam tersebut. Pihak aplikasi pinjaman online tersebut melakukan retas data dengan cara meretas kontak HP dari pihak peminjam tersebut, dan pihak aplikasi tersebut langsung melakukan penagihan dengan cara yang tidak pantas dilakukan. Dengan contoh, pihak peminjam dikatakan maling oleh pihak aplikasi pinjaman online tersebut ke semua kontak dari pihak peminjam yang sudah diretas data pribadi aplikasi tersebut. Identifikasi masalah: bagaimana perlindungan hukum atas kasus pinjaman online ilegal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Nomor 2, bagaimana upaya preventif dalam kasus pinjaman online ilegal yang data pribadinya disalahgunakan, fintech lending ilegal dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian dan pembahasan. Yang pertama, menurut Peraturan Menteri Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum, data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi, sehingga orang yang bersangkutan ingin menyampaikan untuk dirinya sendiri atau membatasi orang lain untuk menyebarkan kepada pihak lain maupun penyalahgunaan. Undang-Undang ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi, akan tetapi dilihat dari perspektif penafsiran resmi tentang hak pribadi dalam pasal 26 ayat 1, maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk riwayat komunikasi seseorang dan data tentang seseorang. Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap orang dengan tanpa hak mendistribusikan dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nomor 2, bagaimana upaya preventif dalam kasus pinjaman online ilegal? 1. Perlu adanya sinergi kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, OJK, dan Kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online. Hal tersebut dilakukan dengan mengumumkan daftar layanan pinjaman online yang ilegal kepada masyarakat, lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangan, kemudian menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian. 2. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman online ilegal yang paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literalitas kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital atau teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman online tersebut. 3.
perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman online ilegal. OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman online yang terdaftar secara resmi dari OJK. Namun, OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan bagi perusahaan layanan pinjaman online ilegal. Kesimpulan, Pasal 27 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Oleh sebab itu, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa siapapun tidak boleh menyebarkan data pribadi. 2. Dalam praktik masih saja terjadi dalam kasus pinjaman online ilegal, fintech lending, retas data pribadi. Maka dari itu, pihak aplikasi pinjaman online melalui debt collector tidak bisa seenaknya melakukan praktik dengan cara mengancaman kepada orang yang sudah diretas data pribadinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.